Kembali lagi bersama gue Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gue akan membahas ya tentang crypto psychology yang bernama paper hand ya. Jadi di sebelah sini maksudnya paper hand itu apa? Paper hand itu adalah gak kuat untuk hold dalam jangka panjang ya, atau istilahnya mentalitasnya lemah. Bisa gue bilang ya. Misal kalian udah beli suatu koin, harganya naik, kalian jual langsung. Atau misalnya kalian beli koin harganya turun sedikit langsung dijual atau di cut loss seperti itu. Itu yang dinamakan dengan paper hands ya. Dan sebenarnya ya, itu orang-orang itu sering paper hand itu kenapa? Karena mereka terlalu sering ngecek portfolio kalian, gitu. Contohnya ya, misal gue baru open trade nih, gue misal kerja sedikit ya, gue langsung lihat lagi trade gue, oh udah running nih berapa persen, tutup lagi, nanti kita lihat lagi. Itu mentalitas yang lemah gitu. Kenapa? Karena ya kita terganggu gitu. Kita buru-buru pengen take profit gitu kan. Dan ini ada research ya dari Bernard-Zee dan juga Taylor ya merilis sebuah riset yang berjudul The Effect of Myopia and Loss Aversion on Risk Taking ya. Jadi mengungkapkan ya bahwa semakin sering investor melihat portfolio, maka ada kecenderungan para investor mengambil keputusan impulsif sehingga menyebabkan kinerja investasi yang kurang optimal gitu. Jadi lebih baik ya kalian gak usah lihat-lihat porto kalian terus-terusan gitu. Karena kalian ya gak sabar pengen take profit gitu. Dan biasanya orang yang paper hand atau mungkin yang ngelihat terus posisinya itu pakai risk management yang tidak teratur gitu atau yang melebihi batas ya. Oke, selanjutnya ya di sebelah sini ada yang namanya lebih sabar mendapatkan lebih banyak ya. Jadi kondisi paper hand ini mirip dengan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Walter Mischel ya di Stanford University. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, jadi ada dua anak ya di suatu ruangan. Dia itu ditawarin ya, ada satu marshmallow, dikasih marshmallow di mejanya sama ada piring. Itu tapi gurunya bilang ya, kalian jangan makan dulu ya, tunggu 15 menit lagi ya. Dan ada ya satu anak yang A aja ya gue bilang, dia malah makan marshmallow-nya duluan, sedangkan anak B ini patuh sama gurunya. Dan 15 menit berlalu, guru ini datang lagi, dan murid yang B ini yang gak makan marshmallow-nya duluan, dikasih 2 tambahan marshmallow lagi gitu. Jadi sebenarnya ini sama persis ya analoginya, lebih sabar kita bisa mendapatkan hal yang lebih banyak gitu. Jadi jangan sampai ya kalian udah profit dikit kalian langsung jual dan lain-lain ya, kalian bisa kehilangan profit kalian lah, potensi kalian profit gitu. Kalau misalnya kalian misal entry harga 100 ya, naik ke 120 udah profit 20% langsung di TP gitu ya, ternyata naik 10 kali lipat gitu, ya itu nyesek juga gitu ya. Dan dari tes ini juga kita bisa melihat ya bagaimana kemampuan untuk menunda kepuasan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal di masa yang akan datang. Atau contoh satu analogi lagi ya, misal kalian itu sekarang udah punya 100 juta pertama kalian. Either kalian itu mulai langsung cicil mobil ya, atau kalian tuh masih gulung lagi di investasi gitu. Kalau kalian menunda gak cicil mobil dan gulung lagi di investasi, kalian bisa mungkin mendapatkan ya 1 miliar pertama kalian dalam waktu 2 sampai 3 tahun gitu. Tapi kalau misalnya kalian malah cicil mobil, itu kan kalian nggak bisa menunda keinginan kalian gitu kan. Dan akhirnya kalian untuk menggulung ke 1 miliar itu jauh lebih sulit gitu dibanding orang yang gulung langsung dari 100 juta ke 1 miliar gitu. Dan balik lagi ya, paper hand, investor yang tidak punya cukup kesabaran untuk menunggu di market sehingga ada kecenderungan mereka melakukan cash out sebelum pergerakan besar terjadi gitu. Gue yakin ya ini ada relate juga ke kalian ya. Misal kalian udah beli suatu aset, kalian jual gak lama terbang tinggi gitu. Kenapa? Karena ya itu ya namanya paper hand. Kalian tidak punya cukup conviction untuk hold koin tersebut atau ya aset tersebut gitu. Kebalikannya ada yang namanya diamond hand gitu. Investor yang tangguh ya, melihat fluktuasi harga pasar itu dan tidak terpengaruh gitu ya dengan pergerakan harga jangka pendek. Jadi mau harganya naik turun ya dia tetap strong, stay strong karena dia punya conviction gitu. Mereka yang diamond hands cenderung memperoleh keuntungan yang lebih banyak daripada para paper hand. Karena mereka itu ya nggak liatin small movement gitu, small price movement mereka nggak liatin, mereka lihatnya jangka panjang. Jadi mereka bisa mendapat gain yang lebih besar ketika ya paper hand ini beli, langsung jual, dia ketinggalan sisanya. Sedangkan diamond hand ini ngikut semua gitu, dari awal sampai akhir gitu. Nah ini ada contoh paper hand ya, ini contoh dari pengalaman gue pribadi. Jadi ini gue sempat ya main kayak ngedigen di meme coin Solana juga ya. Jadi ini tuh gue beli ya, salah satu koin namanya Jatevo, ini gue beli di 100 market cap ya, 100.000 market cap. Dan waktu itu udah sempat ke 350.000 market cap, itu udah 3,5x sebenarnya. Jadi gue jual semua. Gue waktu itu masuk $600 ya. Terus ya gitu gue masuk, udah jadi lumayan tuh ribuan dolar, langsung gue jual semua. Dan ternyata ya, kalau kalian lihat hasilnya di saat gua jual di sebelah sini, dia naik lagi ya, sebesar 50 kali lipat. Kalian tinggal hitung aja, $600 ya sekitar 10 juta dikali 50. Berapa ya? Kalian tinggal hitung sendiri lah ya, itu harusnya gua dapat berapa gitu. Jadi karena gua paper hand ya, karena gua jual duluan, gua cuman bisa memperoleh keuntungan ya 20 sampai 30 juta.
gitu. Kalau gua hold aja lumayan lama, gua udah bisa dapat 500-an juta, gua udah bisa beli mobil baru gitu, bisa gua bilang, seperti itu ya. Jadi semoga ya pengalaman gua ini bisa jadi pembelajaran untuk kalian dan tidak kalian ulangi lagi gitu di kedepannya gitu ya. Karena kalian bisa kehilangan ya ini, bayangin ya 50 kali lipat loh. Gua cuman 3 kali lipat gua take profit ya, gua mengesampingkan 47 kali lipat lainnya, gitu bayangin. Itu opportunity cost yang harus gue bayar akhirnya gitu. Oke, jadi segitu aja ya untuk modul kita kali ini mengenai paper hand dan juga diamond hand. Semoga ini membantu dan kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.